Sebagainya, dia saja kok. Jangan dipukul rata. Anda akan menyesal, panjang kisahnya. Di dunia Anda akan menyesal, di akhirat akan menyesal. Anda telah mengadu domba umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini sisa-sisa dari bangsa asing itu masih ada di antara kita dan meracuni kehidupan Nusantara. Saudara-saudara sekalian, kita biarkan atau kita lawan, saudara. Allahu Akbar. Jika ada satu dua habaib mungkin yang kalimatnya tajam juga, lesannya tidak baik, itu tidak mewakili para habaib. Jangan sampai gara-gara ada satu dua habaib yang tidak baik lesannya lalu Anda pukul rata habaib. Yang sekarang merusui negeri menjadi virus mengontor dari ini. Kaum Bani imigran Yaman yang mengotori kesucian Nabi Muhammad SAW. Yang dia mengaku cucu Nabi tetapi tidak bisa membuktikan secuil kertas Islam Nasab, tidak bisa membuktikan hasil tes DNA dan sejarahnya kacau balau baik di Yaman maupun model hitam di dalam sejarah Nusantara. Itu tidak mewakili seorang muslim yang sejati, mencaci, mengolok dan sebagainya. Kami punya guru dari para habaib. Artinya kalau ada orang mengatakan mohon maaf, saya sah kalau saya marah, kenapa? Saya punya guru habaib. Silakan Anda ngaku cucu Nabi, cucu Fir'aun, cucu Dajjal atau siapapun. Tetapi kalau Anda ingin membelokkan sejarah Nusantara, kalau Anda ingin memasukkan sejarah leluhur kami, kalau Anda mengaku cucu Nabi, mengotori kesuciannya, maka hanya satu kata, lawan. Allahu Akbar. Anda harus cerdas, hati-hati. Memang ada, hari ini ada upaya untuk mengadu domba. Mengadu domba agar kita bermusuhan, semakin lemah umat ini. Dengar tentang berita-berita semacam itu, kasihan mereka, doakan semoga Allah memberikan hidayah. Kasihan betul, caci maki, olok-olok dan sebagainya. Jangankan Nusantara, NU pun mereka hina dan mereka rendahkan. Sejarahnya mereka belokkan dan makam-makam juga mereka palsukan. Maka kami ingin mengingatkan pada siapapun, jika ada orang-orang semacam itu, tolong jangan dimasukkan ke hati, ke telinga. Maksudnya jangan banyak didengar. Itu adalah, bisa jadi itu memang ada umpan yang telah dilemparkan oleh musuh-musuh Allah, mulai dari syaitan yang akan menjadikan kita bermusuhan, membisikkan di hatinya untuk mengucapkan kalimat itu agar kita terpengaruh, lalu kita juga marah, akan menjadi caci maki. Bagaimana KL itu Sumudiningrat, pahlawan yang syahid gugur melawan Inggris di zaman Hamengkubuwono II telah menjadi pimpin Yahya. Bagaimana Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa, putra dari Hamengkubuwono yang ketiga, yang membuat Belanda bangkrut, Belanda terpecah menjadi Luxembourg dan Belgia, telah mereka pimpin Yahyakan. Bagaimana Hamengkubuwono di Surakarta juga mereka asegafkan. Maka Anda pun harus memilah guru. Kalau ternyata guru Anda mengajarkan merendahkan orang lain, maka hati-hati. Khawatir penyakit masuk pada diri Anda, lalu Anda menjadi orang yang mudah merendahkan orang lain dan mencaci. Kalau dulu kita dianggap sama dengan anjing, kita katakan kalau Anda tidak bisa berterima kasih kepada seluruh pribumi bangsa Nusantara, derajat Anda adalah lebih rendah dari anjing dan Anda tidak pantas untuk hidup dan tinggal di Nusantara kita tercinta. Sekalian, NKRI tidak berdiri dari ruang hampa. NKRI berdiri dari sejarah yang panjang. Kita punya leluhur yang membangun peradaban yang luar biasa, yang tercatat, yang menjadi keajaiban dunia. Gunung Padang 3 kali lebih tua dari piramid Mesir. Buddha dari India, tetapi bangunan monumental ada di Borobudur, ada di tanah Nusantara. Hindu bukan berasal dari Nusantara, dari India, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Navigasi kita tertua di dunia 60.000 tahun yang silam, jejak leluhur kita sudah berada di seluruh pojok dunia. Dan Islam yang ada di tanah Arab, yang hari ini kita peringati pembawa risalahnya Nabi Agung Muhammad SAW, ada di lahir di tanah Arabia sana, tetapi keturunannya menyebar ke Nusantara dan menjadikan Nusantara negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang mayoritas muslim, dan menjadikan contoh bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang berperadaban luhur.
dari bangsa asing itu masih ada di antara kita dan meracuni kehidupan saudara sekalian. Kita biarkan atau kita lawan, saudara. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman penjajahan dulu, Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto yang ternyata juga ketua dari Hamengkubuwono II, putra dari Nyai Jogato Hadiningrat, sama dengan Presiden Soekarno, telah mengutip suatu kalimat yang menjadikan kita harus mulai sejarah, yaitu verboden for honden en imlater, bahwa kita disamakan derajatnya dengan anjing, saudara-saudara. Apa Anda rela? Apa kita lawan atau kita diamkan? Hal itu terjadi pada segregasi kelas, di mana warga kelas paling tinggi adalah warga ras kulit putih, kemudian warga pribumi ditaruh di paling bawah dan derajatnya sama dengan anjing, saudara-saudara. Sementara warga kelas 2 adalah mereka anteknya Belanda, yaitu salah satunya yang sekarang merusui negeri menjadi virus mengotor dan begini. Kaum Bali imigran Yaman yang mengotori kesucian Nabi Muhammad SAW, yang dia mengaku cucu Nabi tetapi tidak bisa membuktikan secuil kertas isbat nasab, tidak bisa membuktikan hasil tes DNA dan sejarahnya kacau balau baik di Yaman maupun noda hitam di dalam sejarah Nusantara, saudara-saudara sekalian. Hajar Allah. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran ajaran kita disebutkan bahwa anjing itu ada yang masuk surga tapi tidak ada yang masuk neraka. Tetapi manusia ada yang masuk surga, banyak yang masuk neraka. Kenapa demikian? Karena anjing tidak pernah menggigit orang yang telah baik dan yang telah memberi makan kepadanya. Apabila ada orang yang telah kita berbaik kepadanya, harusnya dia diusir, tetapi kita masih baik, kemudian dia menikam kita, menghina kita, merendahkan kita, derajatnya sama dengan anjing. Kalau penjajah mengatakan kita derajat kita sama dengan anjing, kita narasi kita harus kita balik bahwa mereka yang telah kita baik kepadanya, tetapi kemudian dia tidak berterima kasih, maka dia derajatnya lebih rendah dari anjing, saudara-saudara sekalian. Patut kita pahami bahwa kaum Bali imigran Yaman dengan mengaku cucu dari Rasulullah, dia menjadi antek Belanda, datang atas inisiasi Belanda, mendapat tanah, mendapatkan gaji, bekerja untuk kepentingan Belanda. Salah satunya adalah Mufti Batavia, di mana fatwanya jelas haram memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Mendapatkan rencana dari Ratu Belanda di Pasuruan dan Malang, Jawa Timur sana, ada mufti yang bernama Ismail Alatos malah mendoakan agar Nusantara dijajah selama-lamanya oleh Hindia Belanda. Ini luar biasa. Nota sejarah ini tidak akan bisa kita hapus, tidak boleh kita hapus, akan selalu kita ingat bahwa kita telah berbaik kepada mereka. Mereka yang tidak hadir pada Hari Kebangkitan Nasional 1908, tidak hadir pada Sumpah Pemuda 1928, tidak hadir kepada kemerdekaan 45, tidak hadir kepada peristiwa 10 November 1945, tidak hadir ketika agresi militer pertama, kedua, dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang mengaku yang paling berjasa di Nusantara kita ini. Silakan Anda ngaku cucu Nabi, cucu Fir'aun, cucu Dajjal atau siapapun. Tetapi kalau Anda ingin membelokkan sejarah Nusantara, kalau Anda ingin memasukkan sejarah leluhur kami, kalau Anda mengaku cucu Nabi, mengotori kesuciannya, maka hanya satu kata, lawan. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada tahun 1945 dan setelahnya masa kemerdekaan, Bung Karno ingin memulangkan mereka kembali ke Yaman. Tetapi leluhur kita, muasisnya Baitul Ulama Bahasim As'ari bersama Bapak Hasbullah menasihati Bung Karno, demi ukhuwah Islamiyah, mari kita lupakan peristiwa kelam masa silam di masa penjajahan. Karena
dan juga di situ banyak berkumpul Sunan Gunung Jati mengatakan jangan jenderal, mari kita benahi bersama, kita rangkul bersama sebagai saudara yang telah mendiami tanah Nusantara. Dan ini adalah akhlak nabawiyah, akhlak dari luhur Nusantara yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan. Tetapi apa yang mereka lakukan sekarang, saudara-saudara? Jangankan Nusantara, NU pun mereka hina dan mereka rendahkan. Sejarahnya mereka belokkan dan makam-makam juga mereka palsukan. Kita warga bumi Mataram mengalami menjadi korban, saudara-saudara. Bagaimana KRT Sumodiningrat, pahlawan yang syahid gugur melawan Inggris di zaman Hamengkubuwono II, telah menjadi Bim Yahya. Bagaimana Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa, putra dari Hamengkubuwono yang ketiga, yang membuat Belanda bangkrut, Belanda terpecah menjadi Luxembourg dan Belgia, telah mereka Bim Yahyakan. Bagaimana Hamengkubuwono di Surakarta juga mereka asegafkan. Ini suatu kejahatan yang brutal, yang wajib seluruh pribumi putra bangsa Nusantara bangkit untuk menyikapinya, saudara-saudara sekalian. Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, Jogja adalah memiliki sejarah yang panjang. Di sini berdiri entitas yang wilayahnya lebih luas daripada Majapahit, yaitu Mataram kuno. Di sini juga menjadi saksi bagaimana Panembahan Senopati mendirikan Mataram Islam di Tanah Mentau, di Kota Gede, saudara-saudara sekalian. Di sini menjadi saksi sejarah bagaimana Pangeran Diponegoro menyatukan dari bangsawan ulama seluruh rakyat jelata melawan entitas jahat penjajah kolonial Belanda. Di sini juga menjadi saksi bagaimana Yogyakarta menjadi harapan terakhir dari negara kesatuan Republik Indonesia setelah seluruh wilayahnya jatuh pasca agresi pertama dan kedua oleh Belanda. Kita selalu dikadali, patut kita jelaskan bahwa Nusantara kita cinta perdamaian, tetapi kita lebih cinta kepada kemerdekaan. Belanda yang kepepet setelah Inggris kalah di 10 November Surabaya mengajak berunding. Mau nggak kita berunding? Mau. Kemudian kita dikhianati. Kemudian terjadilah perjanjian Linggarjati, Hunroyen, dan seterusnya, Renville. Kita selalu dikhianati, kita selalu dipepet, dan kemudian kita semakin lama semakin sempit. Tetapi kemudian Ngarso dalam HB9 yang saya yakin semangatnya mengalir di forum ini, mendoakan, mendukung perjuangan kita. Berkat beliau, kemudian beliau berbesar hati menjadikan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia yang tinggal sejengkal, yang semuanya telah jatuh kepada sekutu Belanda itu. Hingga kemudian terjadilah serangan 1 Maret 1949 atas inisiasi Keraton Yogyakarta, Ngarso dalam HB9, Sinuwun, Hamengkubuwono IX mengkoordinir seluruh kekuatan rakyat, TNI, Laskar, pesantren, kiai-kiai untuk melakukan serangan umum yang pada saat itu Indonesia dianggap sudah habis. Ternyata berhasil membuka internasional bahwa Republik Indonesia masih ada, sehingga membawa kepada konferensi meja bundar yang hasilnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda dan seluruh internasional mengakui kedaulatan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang berdiri sendiri, kokoh dan merdeka. Itu berkat Yogyakarta Hadiningrat. Hari ini kita membuktikan ketika pemerintahan ini, mohon maaf tanpa bermaksud menyinggung siapapun, ternyata suatu seminar internasional yang bersifat ilmiah di sebuah kampus bergengsi yang bersifat ilmiah telah kemudian dilobi oleh oknum-oknum yang kemudian akhirnya harus dibatalkan. Tetapi Yogyakarta Hadiningrat pada hari ini, yaitu keturunan dari keluarga pesantren kiai ulama Yogyakarta, menyediakan dirinya untuk menjadi tuan rumah di dalam
insya Allah nanti malam Keraton Jogja juga ambil bagian. Kita kesampingkan dulu apapun yang terjadi, tetapi membuktikan bahwa antara ulama, antara umaro, antara keluarga kesultanan, keluarga keulama Jakarta adalah bersatu padu di dalam narasi yang sama, yaitu menjunjung tinggi marwah luhur kita Nusantara. Ini yang patut kita memberi tauladan